perbedaan pendapat kita perlu. Yang jangan beda pendapat antara orang awam. Jangan. Ini beda pendapat para ulama, para ahli, para pakar, para tokoh. Kenapa beda pendapat? Karena kami mengurus umat yang 200 juta lebih. Nggak mudah. Makanya perlu kita selaku orang awam masyarakat ini perlu perbedaan pendapat mereka. Demi apa? Menghasilkan yang terbaik bagi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib, salat isya, majlis yang dimuliakan Allah, yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh, yang dimuliakan Allah. Beberapa waktu terakhir ini, seminggu yang lalu, sepekan yang lalu, merebak kabar tentang masalah ada sebagian orang yang menyerukan untuk pembubaran MUI karena ada kasus yang terjadi dengan salah satu daripada Majelis Fatwa MUI ditangkap karena tuduhan terorisme, Jadi ada sebahagian orang yang mengajak untuk supaya MUI itu untuk dibubarkan. Kami melihat, memandang bahwa masalah ini kami angkat karena ini masalah dengan ulama. Dan kami percaya bahwa luhumul ulama masmum, bahwa daging nama ulama itu beracun, hati-hati. Dan MUI, kondisi MUI kita adalah Majelis Ulama Indonesia, itu adalah di mana perkumpulan ulama-ulama terbaik di Indonesia berkumpul dan bermusyawarah. Maka ketika ada dakwaan yang sifatnya bisa mengikis kepercayaan umat terhadap ulama, ini berbahaya sekali, maka perlu kami angkat topik ini. Kami dan semestinya memang supaya nanti apa? Supaya nanti orang-orang yang ingin ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka mendapatkan bahwa banyak orang yang membela, banyak orang yang berbicara. Sedikit kita ngomong, ternyata banyak yang akan membela, yang akan bangkit, yang akan bangun, yang akan memperjelaskan bahkan posisi ulama itu adalah sangat kuat di masyarakat kita. Jangan seakan-akan bahwa ketika ada dakwaan yang seperti itu kita diam. Tidak, kita tidak bisa diam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan bermain-main, ya, serius atau tidak bisa kita bermain-main dengan para ulama. Nah, sekarang kita ingin jelaskan sedikit adalah bahwa bagaimana hubungan yang akan kami tampilkan atau kami bahas di sini adalah bagaimana pentingnya, perlunya kita terhadap peran ulama dalam bernegara kita pada abad demokrasi saat ini. Jangan asal kita mengatakan bahwa ya dengan mudah tidak perlu kepada majelis ulama, ya. Lihat sekarang bagaimana peran majelis ulama itu penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita. Ini akan kami tekankan. Dan ketika dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu tidak perlu lagi, kenapa? Sudah ada Departemen Agama. Departemen Agama itu langsung di bawah pemerintah, sedangkan MUI itu tidak di bawah pemerintah, sifatnya otonom, independen. Cukup dengan Departemen Agama saja yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Sekarang kita akan melihat bagaimana posisi MUI ini, Majelis Ulama Indonesia kita ini sungguh sangat penting, strategis sekali bagi pembangunan dan juga bagi masa depan negara dan juga masyarakat serta Islam di Nusantara ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada tahun 2017, akhir 2017, Profesor Kamarudin Hidayat bersama dengan tim pergi ke Mesir untuk studi banding untuk pembuatan dan mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, dalam kunjungan beliau ke Kairo itu, kami ikut hadir dan ikut berdiskusi bersama dengan beliau. Nah, dalam pemberian kuliah umum dengan beliau,
Beliau memberikan kuliah umum dengan kami dan kami mencatat beberapa hal daripada kuliah umum beliau, dan itu penting bagi anak negeri. Di antara catatannya adalah beliau membuat hubungan antara bagaimana hubungan negara-negara di dunia ini dengan agama dalam bernegara. Yang kami catat adalah beliau simpulkan negara-negara Eropa, bagaimana hubungan negara Eropa dengan agama. Kalau Eropa itu sinis pada agama. Kesimpulan beliau, negara Eropa dengan agama sinis. Negara merasa sinis terhadap agama. Kemudian kalau Amerika, hubungan negara Amerika dengan agama di negaranya itu adalah, kata beliau, friendly, ya. Walaupun bukan darinya tapi kawan. Ya. Kalau Cina, kata beliau, ya, kalau Cina itu bermusuhan dengan agama. Nah, kalau Indonesia, kata beliau, brotherly itu langsung saya kutip, memang kata-kata beliau dalam bahasa Inggris, brotherly, bersahabat, sahabat dekat sekali. Bukan sahabat dekat saja, tapi istilah brother di sini adalah merupakan seperti saudara kandung, tidak mungkin dipisah. Memang sudah terlahir berdua, lahir kami dari satu rahim, tidak bisa dipisah. Itu pandangan beliau, ya, melihat hubungan negara kita Indonesia dengan agama, brotherly, kata beliau. Nah, tidak bisa dipisah dia. Ya, saudaraku yang dimuliakan, mungkin ada benarnya. Ya, mungkin ada benarnya apa yang beliau sampaikan ini. Nah, dari sini kita lihat beliau sampaikan bahwa bagaimana negara Indonesia ini berbeda dengan negara Arab. Negara Arab sampai hari ini sistem demokrasi sulit di negara Arab, sulit sekali. Sampai hari ini negara Arab ingin membuat sistem demokrasi murni, sulit sekali. Selalu saja ada diktator yang dari kotak demokrasi yang keluar justru diktator. Itu aneh dari negara Arab. Tapi negara Indonesia sedikitnya pengalaman demokrasi di negara kita, kata beliau, lebih baik. Kenapa sebabnya? Karena menurut beliau masa ketika sultan-sultan di Nusantara dulu itu para sultan itu sudah berkuasa secara demokrasi, mengajarkan demokrasi kepada rakyat. Sehingga para sultan ini para sultan yang berkuasa pada saat itu, dengan mudah para sultan itu kemudian berkolaborasi dan menyerahkan kekuasaannya untuk menjadi sebuah negara yang besar, karena ada nilai demokrasi yang diamalkan oleh para sultan dan juga oleh rakyat di Nusantara ini. Maka negara kita secara demokrasi negara baik, negara yang punya modal. Karena apa? Ini tuntunan Islam yang baik yang diamalkan oleh para sultan dulu ketika mereka berkuasa di Nusantara. Itu adalah, saya kutip pendapat daripada beliau. Nah, maka dari sini kita ingin sampaikan bahwa agama dengan negara kita itu tidak bisa dipisahkan. Justru ini adalah negara kita hasil ijtihad daripada para ulama melahirkan negara kita yang seperti ini. Maka ini adalah rahmat yang harus kita jaga bersama. Lalu kemudian di mana posisi MUI kita? Nah, MUI ini memangnya lahir pada saat negara ini lahir? Kita katakan enggak. MUI ini secara badannya lahir adalah pada tahun 1395 Hijriah atau tahun 1975. Pada saat para ulama, cendekiawan dan zu'ama berkumpul untuk akhirnya bermusyawarah melahirkan sebuah badan lembaga khusus, di mana di sini ada tempat bermusyawarahnya para ulama di Indonesia. Badan khusus yang berkumpulnya para ulama dan juga para cendekiawan, para tokoh-tokoh yang mewakili semua ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Maka ini adalah semangat bersatunya para ulama yang kita harus paham. Semangat bersatunya para ulama dalam satu wadah. Bayangkan kalau seandainya tidak ada wadah yang mempersatukan ulama-ulama kita yang mewakili ormas-ormas Islam yang sangat banyak di Indonesia, maka sungguh sangat akan apa terjadi dengan umat ini. Haba siapa yang akan kita dengar ini? Masing-masing ulama ini mereka punya pendapat sendiri.
ya, ormas ini pendapat sendiri, ormas ini pendapat sendiri. Yang berbeda pendapat ormas di Indonesia, yang kita Indonesia ini adalah umat Islam 90% lebih. Bayangkan, dan ini yang menjadikan ketahanan negara Indonesia ini kuat. Tetapi umat Islam di Indonesia tidak ada wadah ulama mereka tempat bersatu. Masing-masing ulama saling carut marut dengan yang apa yang akan terjadi dengan umat? Syukur alhamdulillah adanya majlis ulama ini yang sepakat para ulama dulu untuk berkumpul melahirkan sebuah lembaga ini. Itu adalah rahmat bagi umat Islam itu dan rahmat bagi negara kita. Sehingga terjaganya umat Islam ini solid. Terjaganya umat Islam ini solid dalam bingkai sebuah negara. Maka kini adalah modal persatuan bangsa yang harus kita pahami, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tempat di mana umat Islam akhirnya bersatu dalam satu wadah. Ulama-ulama mereka, cendekiawan, pakar-pakar, tokoh-tokoh, ya, melahirkan melahirkan sebuah lembaga yang sangat luar biasa. Maka kita, ya, semua, ya, merasa siapa saja yang mengatakan bahwa MUI itu bisa dibubarkan atau harus dibubarkan, apalagi, maka itu sungguh tidak menghargai perasaan umat Islam, tidak menghargai perasaan daripada sejarah, dan tidak menghargai betapa bahwa kesatuan kokohnya umat Islam ini dalam mempertahankan negara yang satu ini adalah termasuk peran daripada MUI tersebut sampai hari ini. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih tugas dan usaha daripada MUI sebenarnya, majelis ulama kita, ya. Di antaranya adalah memberi bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi membimbing umat, siapa yang dibimbing? Yaitu umat Islam yang pertama, yang menjadi kewajiban daripada para ulama membimbing umatnya. Sehingga kalau ada dalam umat Islam yang menyimpang, ya, ataupun yang sifatnya sesat, ada ulama yang akan membimbing. Ya, yang mereka teror, yang mereka menjadi penyebab perpecahan umat, ada ulama di sana yang bertugas untuk itu. Maka pantas untuk disyukuri adanya dan dipertahankan, diperkuatkan posisi ulama kita. Kemudian memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini langsung daripada MUI. Ini adalah peran daripada MUI, memberikan fatwa, bimbingan kepada masyarakat, baik berkenaan permasalahan kemasyarakatan atau masalah bernegara. Jadi dalam masalah bernegara juga ada fatwa ulama. Makanya dari beberapa hari lalu juga fatwa MUI adalah tentang masalah uang uang Bitcoin, itu uang digital itu berbeda dengan negara. Kita perlu begitu. Adanya perbedaan pendapat kita perlu. Yang jangan beda pendapat antara orang awam. Jangan. Ini beda pendapat para ulama, para ahli, para pakar, para tokoh. Kenapa beda pendapat? Karena kami mengurus umat yang 200 juta lebih. Nggak mudah. Makanya perlu kita selaku orang awam masyarakat ini perlu perbedaan pendapat mereka. Demi apa? Menghasilkan yang terbaik bagi umat. Bayangkan kalau seandainya anggota DPR semuanya itu satu pendapat, ya, dalam mengurus umat ini, salah satu semua pun begitu. Tidak bisa. Mesti ada mencari yang terbaik perbedaan pendapat itu. Yang penting beda pendapat antara para ulama, tokoh, bukan orang awam. Kita perlukan itu. Karena apa? Sama-sama membimbing umat, menjaga negara ini. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian menjadi penghubung antar ulama dan umara dan penterjemah timbal balik antar umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Menjadi penghubung kita dengan umara kita. Pada saat kita orang awam, masyarakat biasa ini enggak terhubung menasehati pemerintah, ada ulama kita yang menjadi penterjemah dan menjadi penengah. Mereka yang melihat, yang memberikan suara kita. Dari sisi apa? Dari sisi nilai, dari sisi agama kita, dari sisi akhlak. Maka fungsi MUI ini adalah majelis ulama kita, MUI pusat ataupun bahkan majelis MPU kita di Aceh itu adalah, dia adalah badan lembaga yang independen, otonom sifatnya.
Otonom, sama seperti ormas yang lain juga. Dia otonom, menjaga jarak daripada pemerintah, nggak langsung dibiayai, dibentuk oleh pemerintah, enggak. Dan itu kita perlukan. Demi apa? Demi suara kita. Pada saat DPR, MPR misalkan tidak mampu memberikan suara kita secara agama kita, ada MUI di sana yang akan menerjemahkan, ia akan menjadi perantara antara kita dengan pemerintah. Dari sisi apa? Dari sisi agama, dari sisi nilai akhlak. Ya. Maka MUI kita saat ini masih muda, belum mampu juga, ada banyak kewajiban-kewajiban MUI belum sanggup untuk apa? Untuk dilaksanakan. Kenapa? Masih perlu kepada instrumen yang banyak. MUI kita juga sedang berkembang terus untuk itu. Masalah sertifikat halal misalkan, ya. Memang apakah diwajibkan semua produk itu harus sertifikat halal oleh pemerintah? Enggak. Tetapi hari ini kenapa ada produsen-produsen di Indonesia mau makanannya itu misalnya disertifikasi? Kenapa? Karena mereka melihat umat Islam di Indonesia, kalau ada label halal dari MUI, mereka tenang makannya, mereka tenang untuk membeli. Jadi secara konsumen sendiri, hukum alamnya terjadi, mereka harus secara apa? Undang-undang? Enggak, tapi secara konsumennya. Kita percaya kepada MUI kita yang mereka telah mencari dan juga meriset semua makanan itu yang dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan keyakinan agama mereka. Fungsi MUI kita. Karena ini kebutuhan umat. Ya, bukan kebutuhan lembaga suka-suka hati orang buat, bukan. Kebutuhan umat untuk itu. Buktinya produsen-produsen yang tidak diwajibkan membuat label halal, mereka akan mencari MUI dan membayar berapa yang dibutuhkan untuk riset terhadap makanan mereka sehingga label halal muncul. Kenapa? Kebutuhan. Bayangkan produsen halal itu kalau seandainya mereka tidak ada MUI yang memberikan sertifikasi itu, ya, secara independen. Karena pada saat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, masyarakat akan harus pergi kepada lembaga yang independen. Misalkan dibuat oleh, misalkan bukan menuduh, adalah Departemen Agama. Ketika mereka nggak percaya pada Departemen Agama, dikeluarkan label halal misalkan, udah nggak mau percaya mereka. Kenapa? Nggak independen itu. Nah, bisa saja begitu. Maka perlu lembaga. Ini misalkan kami sampaikan, perlu lembaga yang independen dan itu ada MUI. Maka sangat perlu untuk kekuatan diperkokoh MUI ini. Jangan coba-coba ada orang yang untuk membubarkan, mengajak untuk membubarkan MUI, saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak sesuai dengan semangat umat ini. Nah, kemudian ya, dari sisi lain juga kami ingin sorot bahwa ya, hubungan antara ulama dengan pemerintah di dalam khazanah keilmuan Islam dulu kita dapatkan. Selalu saja ada perbedaan pendapat para ulama ya, tentang apakah ulama itu mesti nimbrung semuanya dalam pemerintahan, masuk misalkan semua dalam Departemen Agama yang merupakan itu di bawah pemerintah langsung, atau mesti menjaga jarak daripada pemerintah ataupun daripada penguasa. Ini secara umum kami sampaikan. Ada para ulama kita yang menyatakan bahwa, dan banyak ini, supaya para ulama itu jaga jarak daripada penguasa, tidak ikut nimbrung langsung ke dalam pemerintah dalam mendekatkan diri dengan penguasa. Seperti misalkan Imam Suyuti kita dapatkan beliau mengarang sebuah risalah ma rawahu asatin fi adamil maji ila salatin. Beliau bilang tentang hadis-hadis, beliau kumpulkan bahwa janganlah ulama itu pergi mengetuk pintu para penguasa. Betapa itu tidak sesuai dengan muruah para ulama. Beliau sampaikan di situ. Sedangkan di pihak lain ada misalkan para ulama kita, di antaranya salah satunya misalkan yaitu Imam Asy-Syaukani dari Yaman ya. Beliau mengarang kitab Raf'ul Asatin fi Hukmil Infisal bis Salatin ya. Jadi beliau menyatakan bahwa selayaknya para ulama itu ya ikut bersama dengan pemerintah kalau seandainya mereka bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar demi kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan diri mereka. Kalau ada kemaslahatan umat di situ, silahkan bergabung dengan pemerintah. Kalau seandainya tidak, maka jangan.
kemaslahatan umat yang dipertimbangkan oleh para ulama. Sedangkan sebahagian yang lain langsung mengatakan bahwa harus jaga jarak para ulama dari pemerintah. Makanya adanya Majelis Ulama Islam di Indonesia ini yang menjaga independen dan otonom, ya, pembiayaannya bahkan dengan mandiri, penuh kemandirian yang disebutkan tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam mengeluarkan fatwa, dalam mengeluarkan sebuah keputusan, itu sangat sesuai dengan semangat ulama-ulama Islam terdahulu. Saya bacakan misalkan di sini karangan daripada Imam Tajuddin As-Subki, ya. Tajuddin As-Subki yaitu ulama abad ke-8 Hijriah, 771 Hijriah beliau meninggal, wafat, ya. Beliau sampaikan di sini, "Fakam ra'ayna faqihan taraddada ila abwabil muluk fadhahaba fiqhuhu wa nasiya ma kana ya'lamuhu wa ila fasadi aqidatil umara fil ulama fa innahum yastahqiruna al mutaraddid ilaihim wa la yazaluna yu'azzimuna al faqih hatta yas'aluhum fi hawaijihim wa ya'ulu dhalika ila annahum yadhunnuna fi ahli al ilmi su' wa la yuti'unahum fima yuftuna bihi wa yunqisuna al ilma wa ahlahu wa dhalika fasadun 'azim wa fi halakul 'alim." Kata beliau, betapa banyak aku melihat bahwa faqih itu ulama-ulama yang faqih, ya, itu hilang ilmu fikih mereka ketika dekat dengan pemerintah. Hilang ilmu fikih mereka ketika dekat dengan pemerintah. Dan bahkan ketika ulama, ya, sudah bersama dengan pemerintah, kata beliau ini, kata Imam Tajuddin Subki, ya, dalam kitab beliau Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, dan rusaknya akidah pemerintah gara-gara ulama, kata beliau. Kok bisa? Karena kalau ulama sudah dekat dengan pemerintah dan meminta hajat duniawi mereka pada pemerintah, pada penguasa, maka pada saat itu penguasa sudah tidak lagi percaya pada keputusan apa yang dia sampaikan. Padahal yang dia sampaikan itu kebenaran yang dia tahu. Tetapi kebiasaan penguasa, kata beliau, kalau sudah seorang meminta kepadanya hajat duniawinya, maka yastahqirun, akan terhina orang itu di depan penguasa itu. Kenapa? Dia sudah butuh, sudah perlu kepada penguasa demi dirinya. Lalu dengan demikian kebenaran yang keluar dari mulutnya enggak dipercaya lagi. Padahal itu benar. Di situ akhirnya rusaknya akidah keyakinan seorang penguasa. Maka perlu jaga jarak. Supaya apa? Jangan merengek pada penguasa, ya. Ulama itu perlu independen. Maka masyarakat kita harapkan untuk menjaga independensi dan juga menjaga ulama itu bisa hidup jauh secara kemandirian mereka. Kita jaga bersama ulama kita dalam hal ini, ya. Dan ulama kita yang kemudian nantinya akan menjaga pemerintah kita secara baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, begitu juga kita lihat, saya sampaikan di sini, Imam Al-Ghazali misalkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang semua kita tahu kitab ini, walau kita tidak paham artinya karena berbahasa Arab, ya. Semua tahu kan kitab Ihya Ulumuddin, tahu berbahasa Arab dia. Nah, saya bacakan di antara sifat-sifat ulama akhirat, kata Imam Al-Ghazali, kata beliau, ya, an yakuna mustaqsiyan an salatin fala yadkhul alaihim albattah madama yajid ila al-firar anhum sabila bal yanbaghi an yahtariz an mukhalatatihim wa in ja'u ilaihi fa inna ad-dunya hilwatun khadira wa zimamuha bi aidi salatin wal mukhalit la yakhlu an takallufin fi taybi mardatihim wa istimalati qulubihim ma annahum zalamah. Kemudian kata beliau, wabil jumlah fal mukhalatatihim miftahu lisyurur wa ulama al-akhirah tariquhum ihtiyat. Nah, kata beliau, kalau membersamai langsung, ya, maka itu tidak akan lepas daripada fitnah terhadap seorang ulama dalam masalah dunia mereka. Kenapa? Ad-dunya hilwatun khadirah, kata beliau, sesungguhnya dunia itu manis dan
sedap untuk dipandang. Sehingga karena kunci dunia kita itu ada pada penguasa, maka dengan mudah kadang seorang ulama terseret ke dalam dunia itu. Ya, maka tidak akan aman dia daripada fitnah. Maka seyogyanya seorang ulama yang menjadi panutan di masyarakat menjaga jarak. Menjaga jarak bukan anti pemerintah, bukan, menjaga dirinya. Karena apa? Ulama itu adalah yang menjaga nilai, akhlak dan agama. Apakah kita suruh jaga agama, akhlak sama orang awam? Dia tidak paham agama, bahkan akhlak dia tidak tahu. Siapa yang sebenarnya lebih paham tentang nilai dan akhlak? Ya ulama. Maka ulama ini adalah menjadi tonggak. Kalau pemerintah atau penguasa ada polisi yang menjaga undang-undang, maka kita, akhlak kita, nilai agama kita, yang menjaganya siapa? Yang menjaganya adalah ulama kita. Pada saat ulama berhasil dalam menjaga akhlak, nilai kebaikan di masyarakat dalam sebuah bangsa, maka polisi bisa rehat, bisa banyak istirahat. Kenapa? Karena masyarakat menjunjung tinggi nilai kebaikan. Ini kalau ulama berhasil, polisi bisa istirahat. Tapi pada saat ulama tidak berhasil membimbing masyarakat dan masyarakat tidak percaya lagi kepada ulama, nih polisi akan banyak pekerjaan. Kenapa? Akan ada banyak sekali orang yang menyalahi undang-undang. Karena undang-undang dibuat itu atas dasar nilai kemanusiaan. Dan agama Islam itu adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang paling mulia. Maka peran ulama muslim di komunitas umat Islam itu sendiri sungguh sangat penting dan sangat luar biasa. Apabila ada satu lembaga yang sudah mengumpulkan mereka, maka itu adalah kita syukuri, kita pertahankan. Dan kalau ada sesuatu yang tidak beres, ya dibereskan, diperbaiki. Ya kalau seandainya ada anggota DPR yang tertangkap korupsi, kemudian betul-betul diadili, ini bukan dituduh ya. Kalau dituduh korupsi belum diadili secara undang-undang juga itu tidak benar, salah. Tapi kalau sudah diadili betul, kemudian masuk mahkamah divonis, udah secara undang-undang negara kita betul dia bersalah. Ini apa yang salah seorang ulama kita ataupun salah seorang majelis ulama kita ini yang ditangkap sedang tuduhan, belum diadili, belum apa-apa, sudah ingin dibubarkan ulama. Kalau seandainya ada anggota DPR yang divonis korup, bubarkan DPR. Kenapa? Itu sumber koruptor. Ada begitu. Logika apa yang dipakai? Logika apa yang kita pakai? Ya. Kalau seandainya ada salah satu lembaga ormas di masyarakat, pribadi yang menyalahi undang-undang, entah dari NU, entah dari Muhammadiyah misalkan, bubarkan NU dan Muhammadiyah hanya gara-gara satu pribadi yang mungkin bersalah. Enggak, logika apa yang dipakai? Kan enggak mungkin. Nah, inilah saudaraku yang dimuliakan Allah, akan ada upaya mungkin ke depan orang yang ingin mengikis kepercayaan terhadap ulama, maka kita akan membela secara kebenaran. Membela secara kebenaran supaya negara kesatuan umat Nabi Muhammad ini yang banyak di dalamnya itu terjaga sehingga mereka aman, damai hidup dan hidup berdampingan dengan umat-umat yang lain di dalam satu negara ini. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu hubungan ini ingin kami sampaikan juga, betapa bahwa di dalam bernegara kita perlu kepada ulama yang terus mengontrol para penguasa kita kapanpun. Kenapa? Secara ilmiahnya, ini yang saya baca buku Humankind, ya, karangan daripada Roger Bregman daripada Belanda. Jadi disampaikan bahwa politik kita saat ini itu yang terpilih menjadi pemimpin itu adalah orang yang punya empati, orang yang nampak sederhana. Orang yang berempati, nampak sederhana dilihat oleh masyarakat, itu akan mudah terpilih. Kalau jalannya benar, tanpa ada pembohongan macam-macam, maka akan mudah dia terpilih menjadi seorang penguasa. Tetapi
ketika dia sudah berkuasa, nah, maka di sana akan terjadi suatu perubahan besar pada seorang penguasa itu apabila dia diberikan kekuasaan. Itu secara psikologis. Ada seorang psikolog dari Amerika terkenal bernama Keltner, ya, Dasher Keltner, ya. Dia ini adalah Machiavellian, ya. Machiavellian praktis, ya. Tapi saya tidak jelaskan itu yang menjunjung tinggi pendapat Machiavelli, tapi panjang penjelasan ini. Tapi yang pasti dia mencoba untuk meneliti seseorang yang diberikan sedikit kekuasaan, ada perubahan nggak yang terjadi secara dirinya. Penelitian ternyata banyak dalam hal ini. Salah satu contoh ini dibuat misalkan begini. Jadi dibuat penelitian, seseorang, ada beberapa orang disuruh mengemudi kendaraan yang sudah lama, pokoknya menyatakan bobrok lah. Kendaraannya itu kendaraan tidak berharga sama sekali. Si pengendara ini setiap lampu merah dia akan berhenti, memberi izin ke semua orang untuk lewat. Maka kemudian dicari lagi pengemudi yang lain yang disuruh mengemudi mobil-mobil mewah, BMW, Mercedes, lain semua macam-macam. Disuruh kemudi secara bebas, ya. Maka rata-rata 45% didapatkan pengemudi ini ketika lampu merah nggak berhenti lewat. Kenapa? Mobilnya mewah. Undang-undang dengan mudah dia tidak diabaikan. Padahal orangnya baik, tapi begitu dikasih mobil mewah, kemudi nggak dikasih izin orang yang mau lewat lampu merah, dia terobos saja lampu merah. Begitu juga kelompok-kelompok orang dibuat adalah kelompok-kelompok, yaitu ada percobaan dibuat secara bebas, gitu. Dibuat kelompok-kelompok, ditunjuk satu orang sebagai ketuanya dan diberikan PR, bahasanya tugas yang membosankan bagi tiga orang ini, setiap kelompok itu. Dan nanti diberikan pisang 3 orang tapi pisangnya 4. 3 orang pisangnya 4. Maka setiap orang dapat satu lebih. Yang lebih ini milik siapa? Yang ditunjuk sebagai ketua. Cok kalau hana pegah-pegah dia bagus. Karena apa? Ditunjuk jadi ketua. Empatinya hilang. Padahal sama-sama, tapi ketika ditunjuk jadi ketua, empatinya hilang. Sang-sanggop hana perleh, hana nduk lagi ji. Hilang ketika diberikan kekuasaan. Itu secara ilmiah. Maka ditemukanlah apa yang diistilahkan dengan sosiopati. Sosiopati itu adalah penyakit jiwa antisosial yang ada pada seseorang yang kadang dia ada terjadi tabrakan, ada masalah dengan otaknya, empati terhadap orang lain bisa hilang. Tapi ternyata ditemukan juga oleh dia ini, Dasher Keltner ini, pada penguasa-penguasa yang diberikan kekuasaan. Bukan presiden aja ya, siapa aja yang diberikan, kepala dinas juga, bahkan kecil, bahkan di tempat kita, ya, yang ada sedikit kekuasaan pada dirinya, didapatkan ada muncul penyakit jiwa sosiopati ini. Apa makna sosiopati ini? Itu adalah mereka jadi lebih impulsif, egois, sembarangan, arogan, kasar dibandingkan rata-rata, lebih mungkin berselingkuh dari pasangan, kurang memperhatikan orang lain, kurang tertarik dengan sudut pandang orang lain. Mereka juga lebih tak tahu malu, sering gagal menunjukkan fenomena wajah mereka merasa malu. Jadi tidak lagi mampu mempertimbangkan pendapat orang lain, nggak mampu lagi. Penguasa ini, ya, ketika diberikan kekuasaan, ini secara ilmiah saya baca daripada buku Humankind ini. Kemudian begitu juga sesudah sampai di puncak, tidak banyak alasan untuk memandang dari sudut pandang orang lain, tidak ada dorongan berempati, karena siapapun yang dianggap tak rasional atau mengganggu bisa diabaikan, disangsi, ditangkap, atau lebih buruk lagi daripada itu bahkan ada dibunuh mungkin. Orang berkuasa tak harus memberi alasan untuk tindakannya sehingga bisa berpendapat sempit. Ini orang yang sudah diberikan kekuasaan, muncul kejiwaan yang berbeda.
Ada penyakit sosiopati namanya. Silakan dicek pada bos-bos kita yang yaitu tanya. Orang ketika diberikan ada satu mortir atau palu, semua yang orang dilihat sama dia rasanya paku, mau diketok semuanya karena ada palu sama dia. Jadi ya kalau datang labang mendung. Ya benar. Ini ada penyakit ini. Jadi Ustaz kenapa cerita itu? Betapa dalam sejarah kebernegaraan kita sangat perlu kepada orang yang mengontrol pemerintahan, mengontrol penguasa, mengontrol siapa saja. Boleh saja ada penguasa yang mungkin melenceng, maka dengan ada ulama, ada cara terbaik yang ditempuh untuk meluruskan, menasihati pemerintah. Pada saat ulama gagal, maka rakyat kecil bertindak, itu akan menghancurkan negara. Kalau ulama gagal dalam menetralkan, meluruskan pemerintah, meluruskan penguasa, kapan saja. Kita nggak bicara satu rezim yang lain, enggak, kapan saja. Dalam hidup bernegara ini, pada saat pemerintah ada dipercaya oleh rakyat, alhamdulillah. Pada saat pemerintah kurang dipercaya oleh rakyat, ada ulama yang dipercaya oleh rakyat. Ulama berfungsi. Kalau ulama berfungsi untuk meluruskan dan juga menasihati pemerintah dengan baik, maka rakyat tidak perlu harus turun ke jalan. Kan begitu. Nah, di sini dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pentingnya kita butuhkan di dalam wadah bernegara kita adanya majelis ulama yang independen, otonom, dipercayai oleh masyarakat. Jangan sekali-kali ada upaya untuk mengikis kepercayaan masyarakat terhadap ulama. Jangan sekali-kali ada upaya kita harapkan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membubarkan majelis ulama kita, yang mereka itu menyuarakan suara umat semampu mereka pada saat ini, ya, memberikan fatwa-fatwa yang mengurus masalah umat. Dan itu tidak mudah. Kalau dulu ada satu orang menjadi mufti misalkan, tapi itu diangkat oleh pemerintah dulu. Ada seperti di negara Mesir, mufti Mesir diangkat oleh pemerintah, diturunkan oleh pemerintah juga. Bisa saja macam-macam orang berpikir. Tapi saat ini kita punya majelis yang di situ nggak satu orang ngomong, semua pakar cendekiawan ngumpul. Satu fatwa itu berbulan-bulan dikaji, menghasilkan 1 lembar 2 lembar. Ini fatwanya. Kita tidur nyenyak, baca enak. Para ulama membuka semua. Tidak mudah. Sungguh sangat sulit para ulama kita. Maka hargailah para ulama kita, pertahankanlah. Dengan bertahannya mereka, bertahan pula nilai agama, bertahan pula persatuan dan kesatuan masyarakat. Dengan adanya persatuan kesatuan di masyarakat, maka terpelihara pula negara yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.